Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kekontinuan dan Gauss, fungsi monoton serta fungsi inverse. Di mana kami kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, ada Sonia Arlandita, ada Alvira, ada Desika, dan Putriyani. Nah, kami akan membahas 5 topik-topik. Yang pertama ada definisi kekontinuan, ada teorema terkait kontinuan, ada definisi fungsi monoton, ada definisi fungsi inverse, dan yang terakhir ada teorema terkait fungsi monoton dan inverse. Nah, yang pertama itu ada definisi kekontinuan. Dapat kita baca bahwa misalkan f adalah suatu fungsi real, f dikatakan kontinu di x sama dengan c. Notnya, bila fungsi real adalah fungsi dengan daerah asal maupun daerah nilainya merupakan himpunan bagian dari f. Selanjutnya ada teorema kekontinuan dan Gauss, di mana teorema kekontinuan dan Gauss itu sebuah partisi pada interval A dikali B adalah kumpulan dari P, di mana I1 hingga ke N adalah interval yang tertutup dan yang tidak overlap pada A, B. Selanjutnya, jika Gauss didefinisikan pada interval A dikali B, maka terdapat partisi A, B. Nah, di situ juga ada buktinya yang dapat kita lihat dari teorema Gauss tersendiri. Selanjutnya, ada definisi fungsi monoton. Nah, fungsi f dikatakan naik pada A, B apabila untuk setiap x dan y di mana elemen dari A, B dengan x kurang dari y berlaku fx kurang atau sama dengan fy. Selanjutnya, fungsi f dikatakan turun pada A, B apabila untuk setiap x, y elemen dari A, B dengan x kurang dari y berlaku fx lebih besar atau sama dengan fy. Selanjutnya, ada fungsi naik atau turun pada A, B disebut fungsi monoton pada A, B. Nah, selanjutnya ada setiap fungsi monoton pada A, B mempunyai limit kiri dan limit kanan di setiap titik. Misalnya ada C berelemen dengan A, B. Tentunya, ia juga akan mempunyai limit kanan di A dan limit kiri di B. Nah, selanjutnya itu kita dapat gunakan notasi seperti notasi di bawah, itu ada dua-duanya dapat kita gunakan. Selanjutnya, yang kita bahas itu, jika f itu monoton naik pada A, B, maka sebagai akibatnya kita juga mempunyai fakta. Nah, faktanya ada di bawah. Misalkan monoton f itu naik pada A, B. Jika C di A, B, maka FC dan FC min dan FC plus itu ada di Fx kurang dari Fc negatif kurang atau sama dengan Fc kurang atau sama dengan Fc positif dan kurang sama dengan dari Fy tersendiri. Untuk setiap X dan Y dengan A kurang atau sama dengan X, di mana kurang dari C dan kurang dari Y serta kurang atau sama dengan B. Bahkan fakta terakhir memberitahu kita bahwa suatu fungsi monoton mungkin tidak kontinu di satu titik, tetapi ketak kontinuannya itu mungkin terjadi hanyalah ketak kontinuan loncat. Selanjutnya ada definisi fungsi inverse. Itu sebuah fungsi f mempunyai fungsi inverse atau kebalikan jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif. Nah, hubungan tersebut bisa dinyatakan seperti, nah itu yang di bawah itu tentang bijektif sendiri. Nah, fungsi bijektif berlangsung pada saat jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Tidak terdapat dua atau lebih domain berbeda dipetakan ke kodomain yang sama. Serta pada setiap kodomain mempunyai pasangan domain. Nah, selanjutnya ada teorema terkait monoton dan fungsi inverse, bisa kita baca sama-sama. Jika f naik pada AB, maka f mencapai nilai minimum di A dan nilai maksimum di B. Nah, buktinya juga ada di situ, bisa kita lihat sama-sama. Semuanya terdefinisi dengan jelas. Sampai f itu mencapai nilai minimum dan di A dan nilai maksimumnya di B. Bisa kita baca. Selanjutnya ada
fungsi bijektif berlangsung pada saat jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Tidak terdapat dua atau lebih kodomain atau domain berbeda dipetakan ke kodomain yang sama, serta pada setiap kodomain mempunyai pasangan di domain. Jadi di bawah itu udah ada contoh dari pemetaan fungsi. Yang pertama itu ada fungsi bijektif, yang kedua hanya fungsi pada, yang ketiga ada hanya fungsi satu-satu. Jadi di bawah itu udah jelas tertata tentang pemetaan fungsi. Nah, selanjutnya itu berdasarkan gambar dari pemetaan tadi yang di atas. Yang pertama, kita dapat bahwa pemetaan pertama itu menunjukkan fungsi bijektif. Dan yang kedua itu, pemetaan kedua bukan merupakan fungsi bijektif sebab pemetaan tersebut hanya berlangsung fungsi domain D dan E dipetakan ke anggota kodomain yang sama. Pemetaan ketiga fungsi bijektif yang bukan bijektif sebab pemetaan tersebut hanya berlangsung pada fungsi satu-satu. Kodomain 9 tidak mempunyai pasangan yang ada pada anggota domain. Jadi kayak misalnya F itu A sampai ke B itu fungsi bijektif. Inverse fungsi F merupakan fungsi yang mengawankan pada masing-masing elemen B dengan tepat pada satu elemen pada di A. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Mungkin ada kesalahan kata, kami minta maaf. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, kami terima pada forum diskusi kita di WhatsApp. Sekian dan terima kasih.